NU kepada para petinggi NU yang dianggap tidak peduli terhadap fakta-fakta adanya kezaliman habaib di akar rumput terhadap NU dan warga NU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami muliakan, yang kami banggakan dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo bejane wong kang lali isih luwih bejo wong kang eling lan waspada dan tetap NKRI harga mati. Fenomena baru yang dapat dilihat akhir-akhir ini di kalangan akar rumput Nahdien adalah kemunculan tokoh-tokoh idola baru warga Nahdien. Yang lahir karena dianggap mampu mewakili kegelisahan warga Nahdien. Beralih kiblat idola warga itu agaknya juga merupakan lambang kekecewaan warga NU kepada para petinggi NU yang dianggap tidak peduli terhadap fakta-fakta adanya kezaliman habaib di akar rumput terhadap NU dan warga NU. Pemalsuan makam para wali dan tokoh Jawa, pembelokan sejarah NU, dawir para habib kepada kiai-kiai NU, dawir para habib kepada kiai-kiai NU di kampung-kampung, pengambil alian jamaah pengajian para kiai, kesombongan nasab yang terang-terangan, penghinaan terhadap pribumi, kata-kata kasar yang merendahkan kepada para kiai dan lain-lain. Semua dirasakan kaum Nahdien di bawah. Tetapi agaknya para elit PBNU menganggap masalah ini biasa-biasa saja. Dari situlah muncul idola-idola baru yang kita bisa lihat di tengah-tengah warga NU. Idola-idola baru warga NU itu dikomandoi tokoh yang dianggap sebagai keturunan Wali Songo yang berani dengan terang-terangan berhadapan dengan para habaib. Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani dengan tesis ilmiahnya menyatakan bahwa nasab habaib yang mengaku sebagai keturunan Nabi itu palsu. Juga dengan ceramahnya yang membangkitkan semangat warga NU, kini benar-benar menjadi idola warga NU. Dalam setiap kesempatan itu para Nahdien berebut untuk bisa berfoto dengan Kiai Imad. Bahkan foto-foto Kiai Imad banyak dijumpai hari ini di rumah-rumah warga NU. Video-video tentangnya yang diunggah di YouTube selalu dibanjiri penonton. Ratusan channel YouTube mere-upload pemaparan kajian tesisnya dalam berbagai kesempatan. Bahkan tulisan-tulisan di websitenya diburu para konten kreator untuk diulas. Kiai Imad mungkin satu-satunya ulama intelektual yang tulisan-tulisannya dibacakan oleh banyak YouTuber. Tokoh lainnya yang muncul bersama dengan kemunculan Kiai Imad adalah Tubagus Mogi dan KRT Fakih. Keduanya juga wajahnya menghiasi berbagai kanal YouTube. Gus Fuad Pleret yang mempunyai channel YouTube, ketokohannya dalam isu nasab ini pun sangat dominan. Selain tokoh lain semacam Gus Jazuli, Kiai Nur Ihya, Gus Abbas, dan Kiai Syarif Rahmat, dan lain-lain. Agaknya tokoh-tokoh yang muncul itu memang mewakili simpul-simpul pusat spiritual masa lalu, Kesultanan dan Wali Songo. Kesultanan Banten telah Sultan Banten diwakili oleh Kiai Imad, Tubagus Mogi, Kiai Yusuf, Gus Jazuli. Kesultanan Cirebon
diwakili oleh Gus Abbas dan Gus Noval Benda Kerep. Kesultanan Jogja diwakili oleh Gus Fuad dan KRT Fakih. Sunan Ampel diwakili oleh Kiai Nur Ihya. Selain para tokoh yang disebut di atas, ada panglima-panglima laskar yang memobilisasi laskar di setiap daerah yang dengan sukarela dan sukacita menyambut dan mendukung perjuangan Kiai Imad dan kawan-kawan. Dan kebanyakan mereka pula merupakan terah para wali songo dan Sultan Nusantara. Yang menjadi menarik adalah selain warga NU kultural yang mengidolakan mereka, kiai-kiai NU struktural dari ranting-ranting NU, MWC, PC, dan PW pun banyak yang mengidolakan mereka, bahkan menitipkan harapan untuk melanjutkan perjuangan kepada mereka. Itu bisa disaksikan dari bahwa kebanyakan acara-acara ceramah Kiai Imad dan kawan-kawan di berbagai daerah itu diadakan oleh ranting NU, MWC, dan PC. Bahkan 8 PCNU di Pulau Jawa telah memutuskan untuk tidak mengundang Habib dalam acara mereka. Kiai Imad agaknya memang memiliki daya tarik tersendiri dalam perjuangan melawan para Habib. Selain tulisannya yang mudah dipahami, ia juga seorang orator yang ulung. Jarang NU mempunyai orator semacam itu. Hal lainnya yang menjadi para musuhnya kewalan adalah Kiai Imad tidak mudah ditundukkan dengan bermacam-macam hinaan di media sosial. Wajahnya yang diedit dengan berbagai macam editan penghinaan, narasi-narasi kebencian yang dikemas puluhan channel YouTube pendukung para Habib tidak membuat Kiai Imad menanggapi hal-hal demikian, apalagi membalasnya. Bahkan yang membuat pengagumnya semakin mengidolakannya, kiai-kiai penghinanya tetap ditanggapi dengan santun dan sopan. Jelas dari sana terlihat kekokohan jiwa dan keteguhan keyakinan dalam memperjuangkan suatu kebenaran yang diyakini sulit untuk mudah dipatahkan. Fenomena turun gunungnya para terah wali songo ini apakah suatu tanda bahwa umat Islam sudah dianggap dalam keadaan bahaya? Atau apakah NU sebagai organisasi yang disebut sebagai pelanjut wali songo ini dianggap mengabaikan warganya terkait perseteruan warga NU di bawah dengan para Habib? Kedua pertanyaan itu mudah untuk dijawab. Keresahan warga NU kepada para Habib itu memang dinilai tidak mendapatkan pembelaan dari PBNU. Kiai Imad yang juga pengurus PBNU akhirnya dirasakan warga NU lebih mewakili ia sebagai ulama dan terah wali songo. Sementara para pucuk pimpinan lainnya dinilai lalai dan masa bodoh. Bahkan ada yang dinilai malah sebagai pembelanya para Habib. Gus Yahya dalam hal ini dinilai warga NU orang yang bermain dua kaki. Padahal dulu ia dikenal tokoh yang sering mengkritisi para Habib. Belum lagi Kiai Miftah yang sangat nampak pembelaannya kepada para Habib yang akhirnya membuat warga NU pesimis. Struktural PBNU dinilai tidak akan bisa mewakili keprihatinan warga NU di bawah terkait habaib. Terah wali songo yang berani dan cerdas akhirnya akan menjadi tumpuan warga NU dalam melawan penindasan para habaib. Para pimpinan laskar-laskar di tingkat pusat, wilayah, dan daerah yang kebanyakan juga dari para pengurus NU dan terah wali songo juga akan menjadi rujukan warga NU di setiap tingkatan. Agaknya para pengurus NU di setiap tingkatan itu sengaja bergabung dengan laskar-laskar wali songo itu karena tidak mau bermasalah dengan PBNU jika ia mengatasnamakan diri sebagai pengurus NU. Kita lihat apakah pengurus NU menangkap kegelisahan dan keprihatinan warga NU atau otoritas kepemimpinan ruhiyah itu memang sudah
saatnya kembali kepada Trah Wali Songo secara langsung. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.